Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari tugas metode penelitian yang berjudul Analisis Life Cycle Assessment Material Pipa HDPE dan Baja Karbon terhadap dampak lingkungan pada studi kasus sistem distribusi air di PDAM Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nandana Prasyamaswari, NRP 0822040050 dari kelas TP 6B. Baik, pada bab satu ini ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yang di mana pipa merupakan komponen vital dalam sistem distribusi air bersih, minyak, dan gas. Pemilihan material pipa sangat menentukan efisiensi operasional, keandalan layanan, dan dampak lingkungan jangka panjang. Di Indonesia, salah satu langkah konkret diambil oleh PDAM Kota Jogja yang mengganti pipa asbes menjadi HDPE berdiameter 200 mm untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kinerja sistem. Pada material HDPE dipilih karena keunggulannya dalam ketahanan korosi, fleksibilitas, serta umur pakai yang panjang. Sebaliknya, kasus kegagalan pipa berbahan baja karbon seperti insiden tumpahan minyak di Balikpapan pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa material logam memerlukan pemeliharaan intensif dan memiliki resiko tinggi terhadap korosi. Permasalahan ini mendorong perlunya evaluasi terhadap dampak lingkungan dari material pipa secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan performa teknis, namun juga dari sisi keberlanjutan. Selanjutnya, pada metode Life Cycle Assessment atau LCA, digunakan untuk mengevaluasi total dampak lingkungan dari suatu produk termasuk pipa HDPE dan baja karbon, sejak tahap ekstraksi bahan mentah hingga akhir masa pakai. Dalam konteks iklim tropis seperti Yogyakarta, reliabilitas pipa sangat dipengaruhi oleh tekanan hidrolik, jenis tanah, suhu, dan kelembapan tinggi. Berbagai studi menunjukkan bahwa HDPE menghasilkan emisi karbon antara 1,4 sampai 2 kg CO2, sedangkan baja karbon mencapai 4 sampai 6 kg CO2. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang membandingkan kedua material ini secara spesifik pada sistem distribusi air bersih skala PDAM dengan kondisi lokal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dampak lingkungan dari material HDPE dan baja karbon menggunakan pendekatan LCA berbasis standar ISO 14040 sampai 14044 guna menghasilkan rekomendasi strategis dalam pemilihan material pipa yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemilihan material pipa seperti HDPE dan baja karbon terhadap dampak lingkungan dalam sistem distribusi air bersih berdasarkan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA pada kasus penggantian pipa PDAM di Kota Jogja. Yang kedua, sejauh mana tahap-tahap siklus hidup seperti produksi, instalasi, operasi, hingga akhir masa pakai memberikan kontribusi terhadap emisi karbon dan konsumsi energi dalam sistem perpipaan air bersih di wilayah perkotaan Yogyakarta. Yang ketiga adalah apa implikasi pemilihan material pipa terhadap efisiensi sistem, pengurangan kebocoran, dan jejak karbon pada sistem distribusi air bersih di daerah tropis seperti Yogyakarta, dan bagaimana hasil ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pemeliharaan infrastruktur perpipaan yang berkelanjutan di Indonesia. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian terbatas pada sistem distribusi air bersih PDAM Kota Jogja tidak mencakup sistem perpipaan minyak dan gas atau sektor lain. Yang kedua, material yang dibandingkan hanya HDPE dan baja karbon. Yang ketiga, analisis dilakukan menggunakan metode Life Cycle Assessment atau LCA dengan ruang lingkup cradle to grave. Yang keempat, data diperoleh dari laporan teknis PDAM, literatur ilmiah, dan basis data LCA yang relevan dengan konteks lokal. Yang kelima, tidak membahas aspek teknis seperti desain hidraulik, biaya ekonomi, atau analisis performa tekanan air. Yang keenam,
Fokus analisis hanya pada infrastruktur jaringan pipa, tidak termasuk sistem pengolahan air atau distribusi sekunder ke rumah tangga. Dan yang terakhir adalah aspek sosial, regulasi hukum, dan kebijakan nasional yang dijadikan sebagai informasi pendukung, bukan fokus utama penelitian. Selanjutnya ada bab 2 yang dimana adalah tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini ada studi literatur yang menunjukkan bahwa material pipa memiliki kontribusi signifikan terhadap dampak lingkungan, khususnya dalam hal konsumsi energi dan emisi karbon. Pada artikel Faidi et al. Menemukan bahwa pipa ductile iron menghasilkan konsumsi energi tertinggi hingga 4.200 dan emisi CO2 sebesar 290 kg per unit fungsional. Jauh lebih tinggi dibanding PVC yang hanya memerlukan 1.000 dan menghasilkan 70 kg CO2. Pada artikel Faidi et al. 2016 menambahkan bahwa pembuatan pipa ductile iron menghasilkan emisi gas rumah kaca hingga 1.200 ton CO2 per kilometer, dibanding beton hanya 80 ton CO2 per kilometer. Pada studi JIN 2019 mengidentifikasi bahwa fase produksi menyumbang sekitar 65% dari total emisi karbon, sedangkan fase pemeliharaan menyumbang hingga 0,6 ton CO2 per kilometer per tahun. Pada artikel Xiang et al. 2020 menunjukkan bahwa pipa PVCU memiliki dampak lingkungan paling rendah, hanya 600 energi produksi dan 9 kg CO2 per meter, dibanding baja dan tembaga yang masing-masing menghasilkan hingga 5.300 dan 98 kg CO2 per meter. Pada artikel Zubail et al. 2021 membandingkan pipa baja dengan komposit non-logam seperti RTP dan RTR dan menemukan bahwa emisi karbon dapat dikurangi hingga 60% dari 1.100 kg CO2 per kilometer atau baja menjadi 440 kg CO2 per kilometer pada RTP. Sementara itu, Hussein et al. 2024 mencatat bahwa degradasi pipa karena korosi menghasilkan emisi 8-12 ton CO2 per kilometer per tahun dan AI prediktif memiliki akurasi hingga 89% untuk memperkirakan masa pakai pipa. Cochan et al. 2025 menunjukkan bahwa substitusi 40% pipa baja dengan HDPE atau PVC dapat mengurangi dampak lingkungan hingga 25% pada beberapa kategori seperti perubahan iklim dan eko, e- ekotoksisitas laut. Selanjutnya, secara keseluruhan, literatur menyimpulkan bahwa pipa HDPE dan material plastik lainnya secara umum memiliki emisi dan konsumsi energi lebih rendah dibanding logam seperti baja karbon. Namun, dampak lingkungan sangat bergantung pada konteks penggunaan, kondisi tanah, dan efisiensi sistem distribusi. Oleh karena itu, analisis berbasis Life Cycle Assessment atau LCA sangat penting dalam menentukan pilihan material pipa yang optimal dan berkelanjutan. Berikut merupakan tabel dari studi literatur, ada autor, metode, input, output, dan kesimpulan. Pada kali ini ada gap penelitian sebelumnya pada laporan LCA pipa HDPE versus pipa baja karbon. Yang pertama, pada Fahidi et al. 2015, fokus penelitiannya adalah LCA 4 jenis, pipa limbah, PVC, FRP, ductile iron, beton dengan durasi 50 tahun. Gap atau tantangannya yaitu fokus pada sistem limbah, tidak mempertimbangkan konteks distribusi air bersih atau iklim tropis. Kemudian, yang kedua ada Fahidi et al. 2016, perbandingan 6 jenis pipa untuk sistem pembangunan 1 kilometer pada 50 tahun. Untuk gap atau tantangannya yaitu tidak spesifik pada aplikasi distribusi air bersih, hanya menggunakan data asumsi global. Kemudian yang ketiga ada JIN 2019, fokus penelitiannya adalah analisis LCA atau Markov untuk emisi tahunan pipa limbah. Gap tantangannya adalah belum memasukkan variabel lingkungan tropis dan tidak fokus pada sistem distribusi PDAM. Untuk Xiong et al. 2020, fokus penelitiannya yaitu LCA pipa bangunan atau PVCU baja tembaga dengan analisis energi dan emisi. Untuk gap tantangannya yaitu fokus sistem bangunan belum diterapkan pada jaringan distribusi air publik. Untuk yang kelima sampai ke-8 sudah tertera pada tabel dan bisa dilihat pada
PowerPoint yang tertera. Kemudian selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Berikut merupakan flowchart yang dimulai dari tahap awal, yaitu mulai identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data. Kemudian pada tahap metodologi LCA, sesuai dengan ISO, yaitu penentuan tujuan dan ruang lingkup, goal, dan scope. Kemudian ada inventarisasi siklus hidup atau LCI. Kemudian selanjutnya ada penilaian dampak lingkungan atau LCIA. Yang terakhir yaitu tahap akhir, interpretasi hasil LCA, evaluasi hasil dan diskusi, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Pembahasan flowchart mulai dari langkah awal penelitian. Langkah pertama adalah merumuskan masalah lingkungan yang timbul akibat pemilihan material pipa dalam sistem distribusi air PDAM Yogyakarta. Pada penelitian ini, ingin menjawab apakah HDPE benar-benar lebih ramah lingkungan dibanding baja karbon, khususnya dalam konteks iklim tropis Indonesia. Penentuan metodologi LCA, Cradle to Grave, menjadi landasan analisis. Kemudian pada identifikasi masalah, PDAM Yogyakarta menghadapi kebocoran tinggi akibat degradasi pipa lama. HDPE mulai digunakan sementara baja karbon masih dipakai di wilayah lain karena murah. Namun, produksi baja menyumbang emisi tinggi dan rentan korosi. Masalah utama yang diangkat adalah membandingkan dampak lingkungan antara HDPE dan baja karbon secara menyeluruh. Pembahasan flowchart pada studi literatur. Literatur digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan memahami aplikasi LCA dalam sistem perpipaan. Sumber yang dikaji mencakup jurnal yang membandingkan emisi dan konsumsi energi antara HDPE, PVC, beton, dan baja. Ditemukan bahwa HDPE unggul dalam masa pakai dan ketahanan korosi meskipun energi awalnya tinggi. Pengumpulan data. Data dikumpulkan dari laporan teknis PDAM, database LCA, EcoInvent, dan Simapro, dan literatur ilmiah. Data mencakup jumlah material, emisi CO2, EQ per meter, konsumsi energi, umur pakai, serta kondisi teknis lokal di Yogyakarta. Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan kondisi iklim tropis dan kontur tanah khas wilayah tersebut. Tujuan dan ruang lingkup LCA. Tujuan, membandingkan dampak lingkungan pipa HDPE dan baja karbon dalam sistem distribusi air sepanjang 1 km dengan umur pakai 50 tahun. Pendekatan cradle to grave mencakup seluruh. Kemudian pada tahap dari bahan mentah hingga disposal, batas sistem dan unit fungsional ditetapkan untuk menjaga validitas perbandingan. Life Cycle Inventory atau LCI. LCI memetakan input dan output dari sistem termasuk energi dan material. HDPE dianalisis dari proses polimerisasi, sedangkan baja karbon dari peleburan hingga finishing. Dihitung emisi dari transportasi dan proses instalasi. Skenario akhir masa pakai mempertimbangkan opsi daur ulang yang tersedia untuk masing-masing material. Kemudian ada Life Cycle Impact Assessment. LCIA dilakukan dengan Simapro, menggunakan metode CML atau Recipe. Dampak utama yang dihitung adalah global warming, potensial, dan konsumsi energi total. HDPE menunjukkan emisi GWP yang lebih rendah dibanding baja karbon, terutama pada fase transportasi dan penggunaan. Evaluasi dan diskusi. Evaluasi mencakup aspek teknis, lingkungan, dan kebijakan. HDPE lebih unggul dalam iklim tropis karena lebih tahan korosi. Diskusi mengarah pada rekomendasi kebijakan bagi PDAM dan pengambilan keputusan lainnya untuk mengadopsi LCA dalam pengadaan material secara berkelanjutan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yaitu HDPE terbukti lebih rendah dampak lingkungannya dibanding baja karbon, terutama dalam hal emisi dan umur pakai. Disarankan agar PDAM memperluas penggunaan HDPE dan menerapkan pendekatan LCA dalam seluruh siklus proyek, termasuk pengadaan dan pemeliharaan jaringan pipa. Kemudian ada dokumentasi dan validasi. Seluruh proses dari data hingga interpretasi terdokumentasi dalam laporan akhir. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil dengan studi lain dan uji sensitivitas parameter. Laporan ini disiapkan agar bermanfaat bagi akademisi, PDHM, dan pemangku kebijakan untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Sekian penjelasan tugas metode penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.